Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Quick count of Indonesia's presidential election shows that candidate Susilo Bambang Yudhoyono has more than 50% of the votes. SBY layak menjadi presiden ke-6 karena punya solusi, arah, kebijakan rencana untuk 5 tahun ke depan dan bertekad lebih meningkatkannya lagi melalui program-programnya. Namun, tantangan terbesar dari program-program yang telah tersusun ternyata tidak seberapa dibanding dengan guncangan luar biasa pada peristiwa tsunami Aceh yang berlangsung di masa pimpinannya. More than 11,000 people are now thought to have been killed in southern Asia after an undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. Jumlah korban tewas melebihi angka 200.000 jiwa dan kurang dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat peristiwa ini. Banyak bangunan dan infrastruktur yang hancur akibat bencana. Kerugian dalam segala aspek membeludak seketika. Terlebih, guncangan mengenaskan ini terjadi saat Aceh masih dalam status daerah konflik bersenjata untuk memisahkan Aceh dari NKRI. Dalam hal ini, sudah jadi kewajibannya untuk menuntaskan kekacauan. Di bawah naungan SBY, pemerintah mengambil posisi dan kebijakan yang intinya untuk memastikan bahwa semua bentuk operasi tanggap darurat dapat dilaksanakan, termasuk kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi setelah tahapan tanggap darurat selesai dilakukan. Mengingat kembali kejadian itu, SBY selalu mengucapkan banyak syukur pada Tuhan dan pada seluruh rekan-rekan yang ikut berkontribusi sehingga ia bisa melalui dan mengatasinya. Kendati demikian, selanjutnya krisis-krisis rumah yang bisa dibilang cukup berat berganti datang. Harga minyak dunia meroket sehingga sangat membebani APBN Indonesia. Konflik bersenjata Aceh masih berkecamuk dan belum bisa dihentikan. Ancaman terorisme masih nyata dan terus membayang-bayangi Indonesia. Indonesia tersandra hutang IMF yang membuat pengelolaan ekonomi tidak leluasa sehingga seakan pula merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Indonesia masih terjerat sanksi dan embargo militer dari negara-negara barat. Indonesia mengalami tuntutan berat pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur. Lalu, bagaimanakah cara SBY untuk dapat mengatasinya? Sejarah kemudian mencatat masyarakat fiskal APBN dan ekonomi Indonesia bisa diselamatkan dari krisis harga minyak bumi dengan cara menaikkan harga BBM sebesar 140%. Hasilnya nyata, ekonomi Indonesia tahun-tahun setelah itu tumbuh dengan baik. Pemerintah SBY terus bergerak melakukan upaya-upaya perdamaian. Kurang dari 1 tahun, pasangan SBY dan Yusuf Kala itu telah memenuhi janji kampanyenya. Konflik bersenjata Aceh telah bisa diselesaikan. Aceh tetap menjadi bagian NKRI dan kini Aceh menjadi kawasan yang aman dan damai.
Ancaman terorisme pada masa pimpinan SBY telah dapat berkurang secara signifikan. Para pentolannya telah berhasil dilumpuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Kita akan lakukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya aksi terorisme dan memberantas mereka-mereka yang masih saja ingin melaksanakan aksi-aksi itu. Keseluruhan hutang INF telah dapat dilunasi pada tahun 2006 atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Dengan demokrasi yang cerdas dan efektif, di akhir tahun 2005, sanksi dan embargo militer Indonesia telah dicabut. Sejak itu, Indonesia bebas menggunakan alutsista untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Bahkan, pemerintahan SBY dapat melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan militer besar-besaran. Kapabilitas dan kekuatan Polri juga dibangun secara signifikan. Dengan pendekatan yang tepat baik pada PBB dan pemerintahan Timor Leste, akhirnya gugatan internasional atas dugaan pelanggaran HAM berat di Timor Timur dapat diselesaikan. Kerangka yang dipilih oleh SBY dan pimpinan Timor Leste adalah kebenaran dan persahabatan. Tak perlu Indonesia membuka kembali pengadilan pelanggaran HAM RHO, tak perlu pengadilan internasional untuk mengadili putra-putri Indonesia. Selain daripada keenamnya juga, SBY yang menjabat sebagai kepala tertinggi negara mengeluarkan dekret melalui kebijakannya. Kebijakan ekonomi terdapat 5 poin di dalamnya. Kebijakan politik berjumlah 5 poin. Lalu, ada pula kebijakan sosial budaya yang disimpulkan secara general. Dan terakhir, kebijakan politik luar negeri mencakup 9 poin di antaranya. Kendati dengan jujur, SBY mengakui tidak semua sasaran pembangunan ekonomi dapat dicapai, tetapi sejarah mencatat berbagai sukses dan prestasi yang diraih oleh pemerintahan yang dipimpinnya. Sekali lagi, memang tidak dapat dikatakan sempurna. Ada kekurangan dan hal-hal yang belum bisa dicapai. Namun, SBY telah memenuhi janji tekadnya selama menjabat 10 tahun. Akhir dari pengabdian SBY terhadap Indonesia tercatat pada Oktober 2014. Kekuasaan tersebut berakhir dikarenakan masa jabatannya yang telah terlaksana 2 periode.